Ya karena kalau kita bicara kenyataannya di Jakarta, apa yang mau dibanggakan? Sumur resapan, DP 0 rupiah, OKOC, naturalisasi apa? Nggak ada gitu. Atau patung bambu yang udah hancur lebur. Nggak ada. Makanya kemudian dia butuh imajinasi atau butuh rekayasa-rekayasa peristiwa gitu ya, untuk dijadikan sebuah kebanggaan bagi para pendukungnya yang sangat-sangat militan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka sekali dengan emas KW. Yang dipakai banyak-banyak terus dipamer-pamerin. Padahal KW. Tapi sudah cukup untuk membuat dia merasa bangga sekali. Atau biasanya orang-orang yang habis dari umroh dari tanah suci gitu ya, pulang ke Indonesia, mereka bawa tuh emas banyak sekali. Padahal KW semua. Di Arab sana belinya kiloan gitu. Nah, sampai ke Indonesia, mereka pakai dengan bangganya gitu. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa setelah dia ke Tanah Suci, dia sukses luar biasa. Padahal, itu nggak bisa dijual karena nggak laku, dan ya nggak ada manfaatnya. Cuma pakai-pakai aja. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies Baswedan yang katanya diundang di acara G20. Padahal nggak nyambung gitu. Dalam G20 pemerintah, sementara Anies ini sama sekali bukan bagian dari pemerintah. Anies kan nggak menjabat apa-apa. Lah kok bisa tiba-tiba diundang di acara G20 gitu ya. Tapi yang namanya pendukung gitu ya, mereka langsung glorifikasi, langsung merayakan. Seolah-olah Anies itu benar-benar dihormati oleh para pimpinan dunia, dan bahkan ada berita hoax gitu ya, yang imajinatif sekali, dan mereka bilang bahwa Anies diundang ke acara G20 untuk menggantikan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya amburadul. Itu banyak tuh teman-teman saya yang percaya itu. Wah, berarti Anies luar biasa ya, diakui oleh pemimpin dunia karena bahasa Inggrisnya bagus. Lah gimana ceritanya gitu? Lawang G itu government gitu, sementara Anies bukan siapa-siapa. Kalau yang menggantikan Pak Jokowi misalkan Menteri Luar Negeri atau Prabowo Subianto atau Sandiaga Uno, itu masih masuk akal gitu. Karena mereka ya menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi gitu, bisa menggantikan gitu. Tapi kalau Anies, ini dari mana pintu masuknya ini? Tapi para pendukungnya itu udah terlanjur percaya gitu. Seolah-olah Anies itu benar-benar membanggakan sekali. Ya sama seperti orang-orang yang dari Tanah Suci terus kemudian bawa pulang emas banyak-banyak itu. Nggak nyambung gitu. Ke Tanah Suci untuk beribadah, pulang-pulang bawa emas KW. G20 itu government gitu. Terus kemudian Anies yang ngisi. Lah gimana ceritanya? Ya karena Anies kan bukan presiden gitu, jangankan mantan gubernur gitu ya, mantan presiden pun itu nggak bisa hadir dan kemudian bicara di forum G20. Ya karena apa? Karena mereka bukan bagian dari pemerintah, bukan G tadi, bukan government gitu. Dan selain itu, untuk bahasa Inggris di dunia ini itu tidak pernah membuat seorang kepala negara gara-gara nggak bisa bahasa Inggris misalkan, itu terus kemudian diacuhkan, terus kemudian nggak dianggap sama negara-negara lain. Nggak pernah gitu. Presiden Cina juga nggak bisa bahasa Inggris, Presiden Korea Utara juga nggak bisa, Vladimir Putin, Presiden Rusia yang sangat-sangat berkuasa hari ini juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia kalau bicara tetap aja pakai bahasa Rusia gitu. Tapi apakah kemudian pimpinan-pimpinan negara yang lain kemudian nggak mau mengakui Putin? Terus kemudian Putin harus diganti sama orang yang bisa bahasa Inggris? Nggak pernah gitu. Itu logikanya nggak nyambung gitu.
Tapi yang namanya para pendukung Anies yang memang kebanyakannya itu bodoh-bodoh atau para pengikutnya Rizik gitu ya. Yang kelompok 212 dan sebagainya yang memang mudah sekali untuk tertipu isu-isu hoax gitu ya, kemakan isu hoax gitu. Seperti misalkan Pak Jokowi PKI, ijazah Pak Jokowi palsu. Itu kan mereka percaya semua. Ini sekarang nih. Mereka kembali percaya bahwa Anies itu dipercaya, diakui oleh para pemimpin negara di dunia. Ya tapi maklum, yang namanya orang bodoh ya gimana? Emang nggak ketolong gitu. Dan ini bukan yang pertama. Dulu ketika Rizik itu kabur ke Arab Saudi untuk menghindari kasus-kasusnya di Indonesia dan kemudian dia dibiayai oleh bandar-bandar politik untuk membuat Rizik tetap berada di Arab Saudi dan nggak pulang ke Indonesia, dibiarkan hidup di sana dengan segala fasilitas mewah dan pembiayaan tanpa harus bekerja. Itu para pendukungnya di sini itu percaya betul bahwa Rizik ke Arab Saudi itu sebenarnya dia diundang menjadi tamu kehormatan dari Raja Salman. Padahal Raja Salman ketika ke Indonesia, dia nggak manggil Rizik sama sekali. Tapi para pendukungnya percaya betul gitu. Seolah-olah Rizik itu benar-benar diundang oleh Raja Salman menjadi tamu kehormatan. Sama seperti cerita Anies ini gitu. Meskipun gak hadir ke Bali dan sebenarnya bukan diundang oleh pihak G20 gitu. Tapi mereka percaya betul seolah-olah Anies itu dibanggakan dan diakui oleh pemimpin-pemimpin negara di dunia. Ini namanya orang bodoh, ya gimana lagi gitu. Ya kita ketawain aja gitu. Kayaknya KIP itu gak mempan, kayaknya Kartu Indonesia Pintar itu gak mampu bikin kadrun-kadrun ini pintar kayaknya. Masih bodoh semua itu. Ya karena buat yang belum tahu gitu ya, sebenarnya Anies itu memang datang ke Bali, Tapi kalau kita lihat dari backdrop dari Anies ketika duduk dan berbicara gitu ya, itu kan nggak ada fotonya atau logo G20, itu logonya Bloomberg gitu. Nah Bloomberg ini adalah perusahaan media swasta asing internasional yang memang cukup terkenal. Dan selain perusahaan media, dia juga perusahaan keuangan. Nah Bloomberg itu datang ke Bali untuk memeriahkan acara G20 ya karena dia adalah bagian dari perusahaan internasional gitu. Jadi dia bikinlah acara di sana. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai side event gitu ya. Dan side event ini ada banyak sekali di Bali untuk memeriahkan acara G20. Tapi ini sama sekali bukan bagian atau bukan acara dari G20. Dia cuma event aja gitu. Buka posko, buka pameran, ibaratnya tuh ya kayak buka pameran gitu. Buka booth gitu ya, buka tenda lah di sana untuk jualan atau ikut-ikut promosi dalam rangka G20. Jadi ya mereka bikin acara sendiri di sana gitu. Yang bikin acara ya mereka Bloomberg gitu. Bukan pihak panitia G20. Ya karena panitia G20 kan pemerintah Indonesia gitu kan. Jadi Bloomberg itu ya bikin di sana acara side event, terus kemudian katanya itu mengundang Anies gitu. Ini nanti ada penjelasannya di belakang, diundang atau mengundang sebenarnya, nanti kita lihat saja gitu ya. Tapi saya ingin jelaskan bahwa posisi Bloomberg di Bali itu ya cuma sebagai orang atau pihak media atau perusahaan yang ikut memeriahkan. Dan nggak cuma Bloomberg sebenarnya gitu, BUMN, Hyundai juga ada di sana. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bikin side event dan talk show di sana. Atau kalau kita mau melihat dari contoh yang lebih mudah dipahami, itu ibaratnya tuh G20 itu Formula E lah katakanlah gitu. Jadi pesertanya itu adalah pebalap-pebalap yang memang ikut dalam kompetisi dalam satu musim ini. Ya pesertanya adalah para pebalap gitu. Nah dalam G20 ini pesertanya ya G20, negara yang 20 gitu. Ada Amerika, Rusia, Prancis, Kanada, India, Inggris, dan sebagainya. Ada 20 negara tuh. Ya sama seperti pebalap Formula E gitu. Itu acara utamanya gitu. Tapi di acara Formula E itu kan nggak cuma balapan gitu. Di pinggir-pinggirnya itu ada orang jual cilok, ada orang jual bakso, ada pameran-pameran gitu ya. Bikin booth-booth atau tenda-tenda gitu. Nah,
Bloomberg itu ibaratnya ya yang ada di dalam tenda-tenda itu gitu. Paham nggak sih? yang cuma ikut memeriahkan gitu. Bukan pembalapnya, bukan. Nah, Anies itu diundang sama Bloomberg gitu. Atau katakanlah mengajukan diri untuk menjadi pembicara di Bloomberg. Tapi kadrun-kadrunista mengklaim bahwa Anies mewakili Indonesia menjadi pemimpin Indonesia di G20. Padahal cuma hadir ke posko-posko gitu, ke pameran. Aduh. Lucu. Atau kalau mau contoh lain nih. Ada nih salah satu contoh yang juga agak lucu gitu. Dan ini agak mirip kasusnya gitu. Itu sama seperti cerita MS Glow gitu ya. MS Glow itu kan pernah ke Paris gitu. Terus kemudian mereka mengklaim bahwa mereka ikut acara Paris Fashion Week. Ini dari tema aja, dari tema acara dan peserta itu gak nyambung gitu. Ya MS Glow ini kan produk kecantikan gitu, skincare gitu. Terus kemudian ikut Paris Fashion Week, kan gak nyambung. Ya. Yang namanya Paris Fashion Week, ya itu fashion gitu kan. Masa iya pesertanya produk skincare sih? Sama seperti Anies gitu. Acaranya G20, government 20, pemerintah negara 20. Yang hadir Anies. Mirip. Nah, waktu itu gitu ya, itu artis-artis yang diajak untuk ikut ke Paris itu kan glorifikasi, memviralkan seolah-olah mereka ikut dalam acara Paris Fashion Week. Padahal sebenarnya enggak gitu. Memang ada acara Paris Fashion Week hari itu gitu ya. Tapi mereka nggak ikut Paris Fashion Week-nya. Mereka bikin acara di tengah-tengah kota Paris, di sekitar acara Paris Fashion Week, dan bikin acara fashion show sendiri gitu untuk mempromosikan desain-desain dari Indonesia. Nah, ini yang bawa itu MS Glow gitu. Makanya kemudian tema mereka ke Paris itu mereka bikin acara Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Mirip seperti Anies ini. Ngaku-ngakunya G20 gitu. Ya sebenarnya Anies nih nggak ngaku G20, itu para pendukung yang bodoh-bodoh aja yang mengklaim bahwa Anies itu ikut G20. Mirip tuh seperti apa namanya MS Glow dan Paris Fashion Week, mirip sekali. Ya untuk orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan promosi gitu ya, untuk promosi internasional gitu ya. Ya ini layak untuk dilakukan gitu. Mereka bisa melakukan ini untuk branding internasional, untuk supaya nanti ketika mereka pulang ke Indonesia gitu ya, terus kemudian ada customer yang nggak terlalu ngerti Paris Fashion Week itu apa gitu, mereka bisa mengklaim itu gitu. Mereka bisa bicara bahwa mereka pernah ikut Paris Fashion Week. Ya untuk bodoh-bodohin aja gitu. Ya dalam kasus Anies ya kurang lebih sama aja gitu. Dia sampai sejauh ini berhasil untuk membodoh-bodohi para pendukungnya gitu. Untuk membuat rasa bangga luar biasa gitu ya. Untuk menimbulkan kecintaan dan kebanggaan mendukung Anies. Padahal sebenarnya semua itu ya KW, emas KW. Ya nggak laku kalau dijual. Ya nggak ada artinya sebenarnya. Tapi terlihat sangat-sangat menyilaukan. Nah pertanyaannya kenapa Anies melakukan itu? Ya karena ini penting bagi dia gitu. Ya karena kalau kita bicara kenyataannya di Jakarta, apa yang mau dibanggakan? Sumur resapan, DP 0 rupiah, OKOC, naturalisasi apa? Nggak ada gitu. Atau patung bambu yang udah hancur lebur. Nggak ada, makanya kemudian dia butuh imajinasi atau butuh rekayasa peristiwa gitu ya untuk dijadikan sebuah kebanggaan bagi para pendukungnya yang sangat-sangat militan. Untuk branding diri seolah-olah diakui internasional padahal KW.
Dan di luar itu ada juga orang yang bilang bahwa sebenarnya Anies datang ke acara Bloomberg itu mengajukan diri. Dia itu bisa mengajukan diri dan itu sebenarnya siapapun bisa untuk bicara di sana. Selama itu disetujui atau di approve oleh pihak Bloomberg-nya. Jadi sebenarnya siapapun bisa untuk mengajukan diri untuk menjadi pembicara di sana gitu. Jadi nggak harus undangan gitu. Nggak berarti Bloomberg itu mengundang Anies gitu. Tapi kebenaran soal ini itu sulit untuk kita klarifikasi ya, karena Bloomberg itu kan perusahaan internasional di luar negeri dan kita susah lah untuk minta klarifikasi. Tapi menurut Anies dia itu diundang di acara Bloomberg NEF ini gitu. Sehingga bagi saya mau dia diundang atau mendaftarkan diri, mengajukan diri, itu ada dua konsekuensi yang berbeda. Kalau dia memang diundang gitu ya mungkin perusahaan Bloomberg itu merasa bahwa Anies ini penting bagi mereka. Ya karena ini kan perusahaan swasta, perusahaan media gitu ya, sehingga ya mereka akan terlibat juga dalam Pilpres 2024 nanti akan memberitakan isu-isu yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin Bloomberg sudah merasa bahwa Anies ini udah waktunya untuk diberitakan, dan juga mungkin ada upaya-upaya dari para bandar politik yang kemarin gagal mendeklarasikan Anies 10 November itu kemudian menggunakan Bloomberg, mensupport Bloomberg untuk mengundang Anies gitu. Supaya apa? Supaya terjadi konsolidasi atau upaya-upaya untuk meyakinkan para bandar-bandar politik ini bahwa Anies ini layak untuk jadi capres gitu. Karena bisa tampil di Bloomberg. Ya intinya mereka punya kepentingan soal itulah. Tapi kalau misalkan Anies mengajukan diri atau mendaftarkan diri atau didaftarkan sama pihak-pihak relawan atau TGUPP yang sekarang nggak ada kerjaannya, ya mungkin mereka memang butuh panggung politik bagi Anies Baswedan karena sekarang dia emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa numpang di program-program atau pekerjaan Pak Heru di Jakarta, dia juga udah nggak ada acara-acara sebagai gubernur DKI gitu, makanya kemudian dia butuh panggung dan kebetulan ada acara G20 dan kemudian ada pameran-pameran, ada side event yang sangat banyak di sana. Nah, salah satunya dari sekian ratus side event itu berhasil dimasuki oleh Anies. Dan sebenarnya ini nggak cuma Anies yang ada di sana gitu. Ada banyak sekali pembicara dari orang-orang yang mungkin kita nggak pernah kenal namanya, kita nggak pernah dengar namanya, tapi mereka juga menjadi pembicara di banyak side event di sana. Sehingga ya ini sebenarnya adalah sebuah isu yang biasa aja gitu, tapi kemudian yang namanya orang-orang pembohong, orang-orang yang manipulatif gitu ya, yang suka kelebihan bayar gitu, itu memang biasa kelakuannya tuh kayak gini. Ini kelebihan pencitraan. Ya tapi apapun itu, buat para pendukung Anies yang sudah terlanjur bahagia dan menganggap bahwa Anies itu menggantikan Jokowi dan dipercaya oleh para pimpinan negara di dunia gitu. Saya cuma mau bilang, bangun, udah siang, kerja. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.